Halo adik-adik. Halo kakak-kakak. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak Agnes pasti yakin adik-adik dalam keadaan sehat dan pasti luar biasa karena Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada saat ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau telah menjaga, menuntun, memelihara kami Tuhan. 1 minggu lamanya kami melakukan aktivitas kami, dan di mana di hari Minggu yang ceria ini Engkau kembali Tuhan mengingatkan kepada kami untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, serta Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, persiapkan hati, batin, pikiran kami Tuhan, agar ibadah kami yang berlangsung pada saat ini dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa bukan dalam nama lain, tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pertama, lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke, berdiri semua, semangat ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, lagu yang kedua, Allahku besar. Pakai gerakan ya, yang semangat. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Halo adik-adik, sudah rindu dengan Tuhan? Saya juga rindu. Yuk, sebelum kita cerita, kita duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu ya. Gimana sih berdoa? Kita tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman. Biarlah Tuhan Yesus memberkati telinga kami, memberkati mata kami, hati, serta pikiran kami, agar kami terfokus untuk mendengarkan cerita firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Lila mau bercerita tentang
10 orang kusta. Jadi judul cerita hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Buat adik-adik yang bawa Alkitab, adik-adik boleh buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi ya, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Dengan judul cerita hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, adik-adik pasti di pikirannya adik-adik bertanya, orang kusta itu kayak gimana ya kakaknya? Oke, kita belajar sama-sama ya. Jadi orang kusta itu adalah seseorang yang terkena penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini sendiri merupakan suatu penyakit yang bersifat menular, ya. Bersifat menular artinya bisa menularkan ke orang lain juga. Sama kayak virus yang lagi tren saat ini. Virus apa adik-adik? Virus corona ya, yang sedang mewabah saat ini. Nah, penyakit kusta juga sama. Dia juga sifatnya menular, bisa. Cara menularnya itu melalui kita kontak langsung, seperti berjabat tangan dengan orang. Kemudian bisa tertular melalui droplet udara seperti bersin, flu, batuk ya. Nah, penyakit kusta ini sendiri dia disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri itu seperti kuman ya. Kuman namanya itu kuman Mycobacterium leprae. Nah, Mycobacterium leprae ini dapat menyerang sistem jaringan kulit kita sehingga biasanya timbul seperti bercak-bercak merah ya, seperti pada gambar ini ya. Adik-adik bisa lihat. Kemudian juga bisa menyerang sistem pernafasan kita. Biasanya menyebabkan hidung kita jadi tersumbat, terus terjadi kerusakan pada tulang hidung terutama. Kemudian juga biasanya menyerang sistem saraf kita. Nah, biasanya tanda-tandanya itu terlihat seperti terjadi kelumpuhan pada pertumbuhan jari ya. Bisa adik-adik lihat pada gambar ini ya. Nah, kemudian penyakit kusta ini pada zaman dahulu kala, zamannya Tuhan Yesus, ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti, paling dianggap paling najis, paling kotor, paling tercemar buat orang-orang yang hidup di zamannya Tuhan Yesus, karena mereka menganggap bahwa Tuhan yang mereka sembah ini kudus. Jadi kalau orang-orang yang terkena penyakit kusta ini dalam artian mereka tidak kudus, mereka najis, mereka udah tercemar ya, sehingga mereka harus hidup jauh dari kehidupan masyarakat ya, sehingga mereka tinggal di suatu kota khusus. Jadi kota itu khusus hanya orang-orang yang terkena penyakit kusta. Nah, singkat cerita, suatu kali Tuhan Yesus melakukan perjalanannya menuju ke kota sama sebuah desa di perbatasan antara kota Samaria dan kota Galilea. Nah, di situ Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini karena tahu bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan orang sakit, akhirnya mereka memanggil Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Guru, Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya Tuhan Yesus berhenti, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah kepada imam-imam. Lalu mereka pergi kepada imam-imam. Seketika itu juga mereka jadi tahir, menjadi sembuh dari penyakit kusta. Namun yang jadi catatan di sini adik-adik, dari ke-10 orang kusta ini Tuhan Yesus sembuhkan hanya 1 orang saja yang kembali bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sedangkan yang 9 orang ini malah pergi dan gak balik-balik. Nah, ternyata orang yang sembuh ini adalah salah satu orang dari Samaria. Dia datang bersungkur di bawah kakinya Tuhan Yesus, lalu berterima kasih. Dia bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan dia dari penyakit kusta ya. Nah, lalu Tuhan mengatakan kepada dia, "9 orang yang tadi mana?" Tuhan tanya, "9 orang yang tadi mana? Kok mereka nggak balik-balik?" Nah, kemudian Tuhan bilang sama 1 orang ini, yang 1 orang yang dari Samaria ini, Tuhan bilang,
pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Akhirnya orang itu pergi dengan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini yang bisa kita belajar, pertama, kita mau diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Caranya bagaimana? Yaitu dengan berdoa. Berdoa pada saat adik-adik mau bobo, adik-adik mau makan, adik-adik mau ke sekolah, mau pergi, mau ujian, selalu ingat untuk berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah memberkati kita. Yang paling penting apa? Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup ya. Tuhan sudah jaga kita dari malam sampai pagi. Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang segar. Kita boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh menikmati udara yang segar. Kita boleh menikmati sinar matahari dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur tidak hanya untuk bahagia saja ya. Dalam keadaan susah, sedih, selalu untuk bersyukur, selalu berdoa sama Tuhan ya. Dan yang kedua, kita mau diajarkan untuk selalu mengucapkan terima kasih ya kepada siapapun ketika kita dibantu ya, ketika kita dikasih hadiah sama mama sama papa, misalkan adik-adik dibelikan baju baru, sepatu baru, selalu untuk bilang apa? Terima kasih. Ketika adik-adik mau belajar terus tiba-tiba PR-nya susah, gimana caranya? Minta tolong sama mama papa. Kalau sudah dibantuin, selalu bilang apa? Terima kasih. Ingat untuk mengucapkan terima kasih dan kata tolong ketika kita mau meminta bantuan sama seseorang ya. Kita mau minta bantuan sama mama papa atau sama kakak, selalu ingat untuk bilang tolong. Setelah kita dibantu, apa yang harus kita ucapkan? Terima kasih ya. Kemudian yang ketiga, kita mau diajarkan untuk apa? Selalu jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan supaya apa? Terhindar dari penyakit, tidak hanya virus corona, penyakit kusta, penyakit manapun ya, penyakit apapun, kita selalu diminta untuk jaga kebersihan. Caranya bagaimana? Rajin mandi, rajin cuci tangan, terus rajin gosok gigi ya. Minimal sehari itu gosok gigi 2 kali. Pagi setelah sarapan sama malam sebelum bobo, itu wajib hukumnya harus gosok gigi ya. Kemudian sekarang kita lagi dalam situasi pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kita diminta untuk selalu apa? Pakai masker, mau kemana-mana, terus selalu cuci tangan. Habis dari mana-mana mau pegang sesuatu, ingat untuk cuci tangan. Sama apa? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Seperti apa? Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, susu, telur ya. Itu supaya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat, kuat dan terhindar dari penyakit. Sekian cerita dari Kakak Lia. Semoga adik-adik mengerti dan adik-adik bisa cerita sama mama, sama papa dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah mendengarkan cerita Tuhan Yesus dari Kakak Lia, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Oke? 1, 2, 3. Yesus cinta sama anak, semua anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, sekarang Kakak Agnes mau berdoa. Adik-adik di rumah juga sikap berdoa yang baik dan benar. Kita berdoa. Angkatlah tangan kananmu, tangan kanan, angkatlah tangan kirimu, tangan kiri, lipatlah tangan kananmu, disusul tangan kiri, dan duduk
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bernyanyi, kami sudah memberikan puji-pujian buat Tuhan Yesus, bahkan kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Kakak Lia. Tuhan Yesus berkati semua yang kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di minggu pagi ini kami mau berdoa buat semua teman-teman kami di mana saja berada. Adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang sedih, Tuhan Yesus berkati, beri penghiburan. Yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, berkati makanan, obat-obatan yang sebagai sarana penyembuhan. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua, mama, papa, semua keluarga, agar semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh di mana saja berada. Tuhan Yesus mau jaga, berkati kami semua agar di waktu Tuhan kami boleh berkumpul kembali beribadah sekolah minggu bersama-sama di Maranatha Kota. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan semua orang yang kami sayang di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Eta dan Ibu Pendeta Audreswa yang selalu bersama-sama dengan jemaat Maranatha Kota. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta berdua di mana saja mereka berada. Bapak yang baik, kami juga berdoa menyerahkan kakak-kakak multimedia yang setia selalu mengambil video perekaman sekolah minggu ini. Kami mohon Tuhan beri kakak-kakak pengasuh dan kakak-kakak multimedia kesehatan, kekuatan agar kami semua boleh melakukan pengambilan video untuk sekolah minggu secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, aktivitas minggu ini adik-adik membuat hayat hafalan dalam bentuk video yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik kumpul paling lambat hari Kamis jam 8 malam. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya